Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Alivia Juliner, analis kebijakan ahli pertama yang saat ini berdinas di Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Barat yang sedang melaksanakan pelatihan dasar CPNS tahun 2025 Angkatan 6 Kelompok 3. Seperti judul yang saya tampilkan, saya akan menyampaikan mengenai pengalaman metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang telah saya laksanakan beberapa hari ini. Sebenarnya apa sih pembelajaran sinkronus itu? Sinkronus adalah pembelajaran di mana pengajar dan peserta didik berinteraksi secara real time pada saat yang bersamaan meskipun berada di lokasi yang berbeda. Selama pelatihan dari agenda 1 hingga agenda 2 yang menggunakan metode pembelajaran sinkronus ini, saya dan teman-teman peserta pelatihan dasar CPNS 2025 lainnya menggunakan platform Zoom seperti pada gambar yang saya sajikan ini. Pada gambar ini, saya, teman-teman dan pengampu pembelajaran pada agenda 2 sedang berdiskusi mengenai nilai-nilai dasar ASN. Dalam agenda pembelajaran sinkronus memberikan saya pengalaman yang dapat saya kaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Misalnya dari nilai kompetensi yang melatih ASN untuk menyampaikan ide-ide teknis secara jelas, ringkas, dan persuasif. ASN yang kompeten dapat memberikan feedback instan yang berkualitas. Kedua, melalui nilai harmonis, interaksi tatap muka virtual membantu membangun rasa kebersamaan, empati, dan keakraban di antara peserta didik dan pengajar, yang merupakan fondasi lingkungan kerja yang harmonis. 3. Nilai dari kolaboratif. Sesi diskusi kelompok memungkinkan kolaborasi dan pemecahan masalah secara real time, meniru suasana kerja yang efektif. Untuk nilai adaptif, ASN harus dapat menguasai fitur-fitur video conference dan mengatasi kendala teknis koneksi secara mandiri. Untuk mendampingi metode sinkronus, butuh metode asinkronus guna menciptakan pembelajaran yang efektif dan melengkapi segala keterbatasan dalam pembelajaran sinkronus. Lalu, apa sih metode asinkronus? Asinkronus adalah metode pembelajaran di mana pengajar dan peserta didik tidak berinteraksi secara real time atau pada saat yang bersamaan. Asinkronus adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengakses materi untuk menyelesaikan tugas dan berinteraksi dengan pengajar maupun teman kelompok pada waktu dan tempat yang paling nyaman bagi mereka. Agenda 1 hingga agenda 2 yang menggunakan metode pembelajaran asinkronus ini, saya dan teman-teman peserta pelatihan dasar CPNS 2025 lainnya biasanya diberikan tugas atau proyek yang dikerjakan secara mandiri maupun kelompok. Tugas yang diberikan juga beragam, misalnya membuat learning journal dalam bentuk video seperti learning journal saya saat ini. Hal ini memungkinkan peserta untuk memahami secara benar pembelajaran yang telah dilakukan selama pembelajaran sinkronus. Kemudian menganalisis, mengeksplor, dan mencari solusi dalam sebuah studi kasus yang berkaitan dengan nilai berakhlak, atau bisa dengan melakukan diskusi kelompok dan menyelesaikan proyek secara bersama-sama. Pada gambar di sebelah kanan adalah beberapa tugas yang saya kerjakan secara mandiri juga dengan hasil kerjasama dengan kelompok saya. Di antaranya adalah tugas learning journal, implementasi nilai berakhlak, atau studi kasus berkaitan dengan nilai berakhlak, dan lain-lain. Dalam agenda pembelajaran asinkronus memberikan saya pengalaman yang dapat saya kaitkan dengan nilai-nilai berakhlak yang dapat dilihat dari nilai akuntabel dan kompeten. ASN dilatih untuk bertanggung jawab penuh terhadap jadwal belajar mereka sendiri, seperti kompetensi manajemen diri dan bertanggung jawab atas tugas dan batas waktu yang diberikan. Hal ini menunjukkan kinerja terbaik dengan tetap menyelesaikan tugas tanpa pengawasan langsung. Kedua, nilai adaptif. ASN dituntut mampu menyesuaikan waktu belajar dengan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga tanpa mengorbankan kualitas hasil. 3. Nilai harmonis dan kolaboratif. Pada tugas kelompok, ASN harus dapat mengerjakan tugas dengan saling memberikan ide demi terselesainya tugas kelompok. Keempat, nilai berorientasi pelayanan. Pengajar yang berorientasi pelayanan akan memastikan materi asinkronus disajikan dengan jelas dan mudah diakses sehingga peserta didik dapat memahami materi. Bukan pembelajaran ini, hal yang saya harapkan di masa mendatang sebagai rencana tindak lanjut adalah mengimplementasikan hal-hal yang saya pelajari selama melaksanakan pembelajaran ini. Melalui nilai-nilai berakhlak meliputi nilai akuntabel, yang mana saya perlu meningkatkan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas atau proyek, sehingga tidak dikerjakan di waktu yang sempit atau mendekati deadline. Melalui nilai kompeten, saya perlu meningkatkan kemampuan diri dalam berbagai teknologi, sehingga pekerjaan yang saya lakukan dapat lebih mudah dengan bantuan teknologi. Pada nilai harmonis, saya perlu meningkatkan kemampuan dalam komunikasi kelompok, terlebih saya orang yang kurang cakap dalam berkomunikasi.
Untuk nilai loyal, saya ingin menerapkan ilmu yang didapat selama pembelajaran untuk diterapkan di kemudian hari demi kemajuan pribadi maupun kepentingan instansi. Kemudian nilai adaptif, yang mana saya perlu belajar meningkatkan refleks cepat dalam mengatasi kendala teknis. Terakhir, untuk nilai kolaboratif, saya perlu meningkatkan lagi cara saya dalam menerima ide dan saran dengan pikiran terbuka. Kesimpulan dari learning journal yang saya buat ini adalah untuk metode sinkronus digunakan untuk memperkuat ikatan sosial dalam nilai harmonis, kemampuan berpikir kritis dalam nilai kompeten dan adaptif, dan interaksi dalam nilai kolaboratif. Sedangkan untuk asinkronus digunakan untuk melatih kedisiplinan dalam nilai akuntabel dan penguasaan materi mandiri dalam nilai kompeten, serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap tuntutan waktu yang fleksibel dalam nilai adaptif dan meningkatkan kemampuan diri bekerja dalam tim untuk nilai harmonis dan kolaboratif. Demikian learning journal pembelajaran ini saya buat, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi teman-teman lainnya yang berada di tahap pembelajaran yang sama. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Klik like jika Anda suka video saya, share jika video ini bermanfaat, dan juga subscribe jika Anda menyukai channel saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.